Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Raihan Maulana sebagai moderator hari ini. Yang kedua Nadia Rastika, kemudian Siti Hoiria. Adapun presentasi kali ini akan dibawakan oleh Nadia Rastika. Pada Nadia dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami pada sore hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode pembelajaran bahasa Arab di SD atau MI. Adapun sebagai moderator hari ini saya Raihan Maulana, kemudian Syria sebagai tulen. Pun ini dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian pendekatan metode teknik. Pendekatan adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan belajar mengajar bahasa. Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Teknik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas selaras dengan metode dan pendekatan yang telah dipilih. Metode gramatika terjemah. Karakteristik 1. Tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu membaca teks dalam bahasa target. 2. Materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus atau daftar kata, dan teks bacaan. 3. Tata bahasa disajikan secara deduktif. 4. Basis pembelajaran adalah penghafalan akidah, tata bahasa, dan kosakata. Kemudian penerjemahan harfiah. 5. Bahasa ibu pelajar digunakan sebagai pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. 6. Peran guru aktif sebagai penyaji materi, peran pelajar pasif sebagai penerima materi. Lanjut,
Nadia, Iya, lanjutlah. belum ada share screen di sini. Tidak ada, Bang. Aku lagi. Belum ada, Bang? Ada ya? Jadi, Aku lanjut. Metode gramatika terjemah, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya pelajar hafal kaidah-kaidah tata bahasa, bahasa target. Dua, pelajar memahami isi detail bahan bacaan yang dipelajari dan mampu menerjemahkan. Tiga, bisa dilaksanakan dalam kelas besar dan tidak menuntut kemampuan guru yang ideal. Kekurangan dalam metode gramatika ini, yang pertama, metode ini lebih banyak mengajarkan tentang bahasa, bukan mengajarkan kemahiran berbahasa. Kedua, metode ini hanya fokus pada kemahiran membaca dan mengabaikan kemahiran yang lain. Yang ketiga, terjemahan harfiah sering mengacaukan makna kalimat dalam konteks yang luas. Langkah-langkah penyajian metode gramatika atau terjemah ini. Yang pertama, guru memulai pelajaran dengan menjelaskan definisi butir-butir tata bahasa. Kemudian memberikan contoh-contohnya. Kemudian guru menuntun siswa menghafalkan daftar kosakata dan terjemahannya. Dan kemudian guru menuntun siswa untuk memahami teks bacaan dengan menerjemahkannya kata per kata atau kalimat per kalimat. Kemudian ada metode langsung. Metode ini mempunyai karakteristik yaitu tujuan utamanya adalah penguasaan bahasa secara lisan agar pelajar bisa berkomunikasi dengan bahasa target. Yang kedua, kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif. Ketiga, guru dan pelajar sama-sama aktif tapi guru berperan memberikan stimulus. Keempat, bahasa target digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa ibu sama sekali dielakkan. Metode langsung ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, memiliki kelebihan yaitu pelajar terampil menyimak dan berbicara. Kedua, pelajar menguasai pelafalan dengan baik seperti atau mendekati penutur asli. Ketiga, pelajar mengetahui banyak kosakata dan pemakaiannya dengan kalimat. Keempat, pelajar menguasai tata bahasa secara fungsional, tidak sekedar teoritis. Adapun kekurangan metode langsung ini, pelajar lemah dalam kemampuan membaca. Yang kedua, memerlukan guru yang ideal. Yang ketiga, tidak bisa dilaksanakan dalam kelas besar. Keempat, model latihan menirukan dan menghafalkan kalimat-kalimat kurang bermakna atau tidak realistis sehingga membosankan bagi orang dewasa. Langkah-langkah menggunakan metode langsung. Yang pertama, guru memulai penyajian materi secara lisan mengucapkan satu kata dengan menunjukkan bendanya atau gambarnya. Siswa menirukan berkali-kali hingga paham. Kemudian yang kedua, latihan berikutnya berupa tanya jawab dengan kata tanya ma, hal, aina. Tiga, kemudian siswa diminta membuka buku teks. Membuka buku teks. Guru memberikan contoh bacaan yang benar. Kemudian siswa diminta untuk membacanya. Keempat, selanjutnya menjawab pertanyaan secara lisan tentang latihan yang ada di buku. Dilanjutkan dengan mengerjakan secara tertulis. Kelima, tata bahasa diberikan pada tingkat tertentu secara induktif. Kemudian ada metode audiolingual yang memiliki karakteristik pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara baru, kemudian membaca dan menulis. Ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Penerjemahan dihindari, pemakaian bahasa ibu diperlukan untuk penjelasan diperbolehkan secara terbatas. Kelima, gramatika dalam arti ilmu tidak diajarkan pada tahap permulaan. Keenam, penggunaan bahan rekaman laboratorium bahasa dan visual aids sangat dipentingkan. Adapun metode audiolingual ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, pelajar memiliki keterampilan pelafalan yang bagus. Pelajar terampil membuat pola kalimat yang sudah dilatihkan. Suasana kelas menjadi hidup. Kekurangan metode ini, makna kalimat yang diajarkan biasanya terlepas dari konteks sehingga pelajar hanya memahami satu makna. Kemudian keaktifan belajar di dalam kelas adalah keaktifan yang semu karena mereka hanya merespons stimulus guru.
langkah-langkah penyajian metode audio lingual. Guru membaca teks berulang kali sedangkan siswa menyimak tanpa melihat teks. Kemudian peniruan dan pelafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik menirukan bacaan guru sambil menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan dilakukan dengan teknik drill, dramatisasi dialog yang sudah dilatihkan. Kemudian ada metode komunikatif yang memiliki karakteristik pertama yaitu tujuan pengajarannya adalah mengembangkan kompetensi pelajar berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya. Yang kedua, aktivitas dalam kelas diwarnai secara nyata oleh kegiatan komunikatif bukan drill manipulatif. Tiga, penggunaan bahasa ibu dalam teks tidak dilarang tapi diminimalkan. Adapun metode komunikatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, memiliki kelebihan pelajar lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Yang kedua, suasana kelas menjadi hidup. Kekurangan metode ini memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikatif yang memadai. Yang kedua, loncatan langsung ke aktivitas komunikatif bisa menyulitkan siswa pada tingkat permulaan. Adapun langkah penyajian metode komunikatif ini, yang pertama dialog pendek disajikan dengan didahului penjelasan tentang fungsi-fungsi ungkapan dalam dialog dan situasi di mana dialog itu mungkin terjadi. Kedua, latihan mengucapkan kalimat-kalimat pokok secara perorangan kelompok. Tiga, pertanyaan diajukan tentang isi dan pertanyaan serupa tetapi langsung mengenai situasi siswa. Di sini kegiatan komunikatif telah dimulai. 4, kelas membahas ungkapan-ungkapan komunikatif dalam dialog. Siswa diharapkan menarik sendiri kesimpulan tentang aturan tata bahasa yang ada dalam dialog. Guru memfasilitasi dan meluruskan jika ada kesalahan. 6, siswa melakukan evaluasi dengan mengambil sampel dari penampilan siswa dalam kegiatan komunikasi bebas. Kemudian metode elektik. Latar belakang metode ini bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode elektik mengandung arti pemilihan dan penggabungan. Asumsi pertama, tidak ada metode yang ideal. Setiap metode memiliki kekuatan. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan pelajar. Metode ini bisa menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai mode sehingga dapat mengambil secara tepat segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikan dengan kebutuhan program yang ditanganinya. Kemudian menerapkannya secara proporsional. Sebaliknya metode ini bisa menjadi metode seadanya atau metode semau guru, maka yang terjadi adalah ketidakmenentuan. Sekian dan terima kasih. Pada para audiens yang ingin bertanya dipersilakan karena akan dijawab oleh Nadia Rastika dan Khairia. Izin bertanya pada kelompok 2. Ya, kepala sendiri udah tanya. Saya ingin bertanya di metode membaca. Di sini kan ada metode membaca intensif yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar membaca. Terus membaca lepas. Nah, itu apa perbedaannya? Membaca lepas di luar kelas. Itu seperti apa contohnya? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bisa diulangin soalnya. Di metode membaca ini kan ada membaca intensif sama membaca lepas. Nah, itu tuh contohnya gimana? Contohnya, membaca intensif sama membaca lepas.
Terus di sini ada bacaan nih, membaca lepas bisa dilaksanakan di luar kelas. Itu maksudnya belajarnya di luar kelas ya. Dikasih contoh, Be. Baik, terima Pada yang lain, apa ada yang ingin tanyakan lagi? Tinggal 2 pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hilda. Yang dimaksud dengan membaca intensif adalah membaca yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memahami isi bacaan. Dan adapun contoh membaca intensif adalah membaca dengan cepat suatu tulisan dengan cara melompat-lompat, memilih bacaan dengan kata kunci tertentu. Apakah udah dapat dipahami Saudari Hilda? Ya udah. Satu lagi tadi membaca lepas tuh apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uli. Pertanyaannya, apa perbedaan membaca intrinsik dan membaca lepas? Berikan contohnya. Membaca intrinsik adalah kegiatan membaca teks bacaan secara seksama dan mendalam dengan menangkap lebih dalam informasi yang ada pada teks. Contohnya, pada kegiatan membaca intrinsik, peserta didik membaca satu pilihan bacaan yang sama yang disediakan oleh guru. Nantinya mereka diminta untuk membaca teks pendek secara teliti dan cermat agar dapat memahami isi bacaan dengan baik dan benar. Membaca lepas adalah agar siswa memiliki kemampuan mengenal, mengingat, mengubah, memahami, dan menyuarakan tulisan atau kata-kata dengan intonasi yang wajar, sehingga pada akhirnya siswa dapat membaca dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Airia. Sudah dijawab gak lo ya pertanyaannya? Ada yang nanya lagi ya? Tidak lagi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah mengingat waktu sudah hampir sore, kita tutup akhir diskusi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.